Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah PJJ Matematika. Jadwal kita di sekolah matematika hari Selasa ya. Minggu kemarin itu jadwalnya Selasa minggu kemarin itu jadwal matematika di PJJ SCTV. Sekarang kita akan membahas aritmatika sosial. Sebenarnya ini sudah yang ketiga ya. Jadi 2 minggu yang lalu kita sudah belajar via Zoom tentang aritmatika sosial. Kemudian minggu kemarin aritmatika sosial juga, tapi di PJJ RCTV ya. Kemudian sekarang ini kita akan membahas beberapa soal tentang aritmatika sosial ya. Sebelum membahas soal, kita lihat dulu kompetensi dasarnya. Yang pertama adalah menganalisis aritmatika sosial. Ada penjualan, pembelian, potongan, keuntungan, kerugian, bunga tunggal, persentase, bruto, neto, dan tara. Kemudian menyelesaikan masalah berkaitan dengan aritmatika sosial ya. Nah, tujuan pembelajarannya ini ya, siswa mampu menentukan besar keuntungan dari transaksi penjualan dan pembelian. Kalau tadi keuntungan, yang kedua ini adalah menentukan kerugian. Kemudian yang ketiga menentukan besar presentasi keuntungan dan kerugian transaksi penjualan. Siswa mampu membedakan bruto, neto, dan tara. Kemudian ini aritmatika sosial berisi tentang keuntungan, kerugian, diskon, bruto, neto, tara. Kemudian nanti tambahan ada bunga tunggal, ada pajak. Ya. Pertama ini tentang keuntungan dan kerugian, diingatkan kembali materinya. Ini keuntungan yang dinamakan untung itu adalah harga jual lebih tinggi dari harga beli. Sehingga mencari keuntungan itu adalah kita mengurangkan harga jual dengan dikurangi harga beli ya. Kemudian untuk persentase keuntungan ada untung per harga beli dikali 100%. Kemudian rugi itu adalah harga beli lebih tinggi dari harga jual, sehingga mencari kerugian adalah harga beli dikurangi harga jual. Presentasi kerugian itu adalah rugi dibagi harga beli dikalikan dengan 100% ya. Kemudian ini bruto, neto, dan tara. Ini kita ulangi, kita review sedikit ya. Bruto, neto, dan tara itu tidak berurutan ya. Oke, kita ingatkan kembali nih, di Zoom sudah sebenarnya ya, dan di PJJ RCTV juga sudah, tapi mungkin ada yang terlewat belum melihat. Ini yang pertama ada gambar karung beras ya. Ini karung isinya ada beras. Nah, ini kondisi seperti ini adalah bruto. Bruto itu apa? Berat kotor atau berat keseluruhan. Jadi yang dinamakan bruto itu dia berat kotor, atau di sini berarti berat bungkus karung ditambah isi beras. Kemudian neto ini adalah berat bersih ya, berat berasnya saja, dan tara ini adalah berat karungnya saja atau berat kemasan ya. Kemudian untuk mencari bruto, neto, dan tara bagaimana? Nah, ini ya. Mencari bruto itu adalah berat bersih ditambah berat kemasan. Mencari neto itu berat kotor, bruto dikurangi berat tara. Kemudian mencari tara adalah bruto dikurangi neto, persentase tara ini adalah tara per bruto dikalikan dengan 100. Nah, ini untuk kerabat atau diskon atau potongan. Persentase diskon adalah besar diskon dibagi harga semula dikali 100%. Ya, kemudian mencari potongan harga bagaimana? Yaitu persentase diskonnya dikalikan dengan harga awal. Nah, kemudian harga yang harus dibayar itu adalah harga awalnya dikurangi dengan potongan harga. Kemudian ini bunga tunggal
Nah, ini rumusnya ada dua. Yang pertama ini bunga per tahun, kalau ini bunga untuk per bulan ya. Mencari bunga per tahun, ini besarnya bunga pakai huruf B besar sama dengan persentase bunga, ini B kecil ya, dikali modal awal. Untuk yang per bulan ini hampir sama, tapi kita kalikan dengan 1/12 karena kalau 1 tahun kan ada 12, sehingga untuk mencari bunga per bulan itu kita mencari kita kalikan dengan 1/12. Oke. Nah, ini bahas soal kita tidak semua tapi beberapa saja ya. Buka buku paketnya halaman 94, ini nanti ada uji kompetensi 6 ya. Silahkan dibuka dulu bukunya ya. Nah, ini kalau sudah dibuka bukunya akan tampil seperti ini ya, latihan soalnya. Yang ini akan kita ambil beberapa saja, tidak semua akan kita bahas gitu ya. Oke. Pertama, nomor 1 nih ya, tentukan kondisi berikut, yang manakah yang menunjukkan kondisi rugi. Ayo, coba dilihat dulu. Mana yang termasuk kondisi rugi. Oke, ini ada pemasukan dan ada pengeluaran ya. Rugi itu adalah harga beli lebih tinggi dari harga jual. Misalnya kita membeli HP 2 juta rupiah, kemudian kita jual kembali, ternyata setelah di 2 bulan dijual harganya jadi turun 1.500.000, sehingga kita mengalami kerugian kan. Harga belinya 2 juta, ketika dijual kembali hanya 1.500.000, kita merugi 500.000 ya. Nah, ini rugi ya. Nah, kalau untuk di tabel ini bukan harga beli harga jual ya, tapi pemasukan dan pengeluaran. Nah, kira-kira mana yang kita lihat pemasukan itu adalah harga jual, pengeluaran harga beli. Kenapa ya? Kita lihat. Ketika kita membeli HP, itu artinya kita mengeluarkan uang ya. Itu sama saja seperti harga beli. Membeli HP, kita mengeluarkan uang. Berarti pengeluaran di tabel ini kita setarakan dengan harga beli. Kemudian ketika kita menjual HP tersebut, kita mendapatkan uang. Itu adalah pemasukan. Jadi pemasukan ini sama dengan harga jual. Sehingga yang dimaksudkan rugi pada tabel ini adalah ketika kondisinya pengeluaran lebih besar dari pemasukan, atau dengan kata lain pemasukan itu lebih kecil dari pengeluaran. Nah, sekarang tinggal kita lihat di tabel ya, manakah pemasukan yang lebih kecil dari pengeluaran. Ya, pemasukan lebih kecil dari pengeluaran. Kita lihat satu-satu. Yang pertama yang A itu 700.000 kurang dari 900.000. Ini adalah tanda kurang ya anak-anak. Kurang dari. Kemudian yang B ini 1.100.000 dengan 1.100.000 ini adalah sama, atau kondisi dalam aritmatika sosial itu istilahnya adalah impas. Kemudian yang ketiga yang C ini adalah 2.100.000 dengan 2 juta. Berarti ini 2.100.000 lebih besar dari 2 juta. Kemudian yang D 1.650.000 dia lebih besar dari 1.550.000, sehingga yang dimaksud rugi itu kondisi yang mana? Benar, yang A ya. Yang A. Oke. Kemudian seorang pedagang mengeluarkan nomor 2 ya. Seorang pedagang mengeluarkan Rp1.500.000 untuk menjalankan usahanya. Jika pada hari itu dia mendapatkan keuntungan sebesar 10%, maka besarnya pendapatan yang didapatkan pada hari itu adalah, nah, berapa nih kira-kira? Oke, kita lihat ya. Yang pertama adalah tentukan keuntungan. Keuntungan itu dapat kita tentukan dengan mengalihkan persentase keuntungan dikalikan dengan Rp1.500.000. Persentase keuntungannya adalah 10% dan
pengeluaran atau modal awalnya adalah 1.500.000 sehingga keuntungannya adalah Rp150.000. Nah, pendapatan hari itu tinggal kita jumlahkan modal awal 1.500.000 ditambah dengan keuntungan 150.000 sehingga pendapatannya adalah Rp1.650.000. Sehingga jawabannya adalah yang A ya. Nah, kita tandakan dulu nih yang A. Oke, lanjut ya, yang A tuh. Nah, yang selanjutnya, Pak Adi meminjam uang di bank sebesar 15 juta rupiah dengan bunga 16% per tahun. Tentukan bunga yang ditanggung oleh Pak Adi jika akan meminjam selama 3 bulan. Nah, kita lihat di sini, ini adalah per bulan, bunga per bulan ya. Sehingga untuk mencari bunga per bulan itu rumusnya ini adalah besarnya bunga itu 1/12 dikali B dikali M, yaitu B-nya sama dengan 1/12 dikali 16% dikali 15 juta ya. Sehingga ini hasilnya adalah, kita lihat sini ya. Nah, ini wah, dari mana nih 200.000? Kita lihat 16% itu artinya 16/100 ya anak-anak. Nah, ini tinggal kita coret-coret nih ya, bukan coret ya. Kita lihat mana yang bisa dibagi. Ini 100. Kita coret ya. Habis dibagi, bukan coret. Kemudian apalagi nih yang bisa dibagi? Yang mudah aja dulu. Berarti ini kita bagi dengan 4 ya, sama-sama dibagi 4, ini hasilnya 4, ini hasilnya 3 gitu ya, ya kan. Nah, kemudian 3 dengan 15. Nah, 15 bisa dibagi 3 nih, hasilnya adalah 5. Kemudian 4 kali 5 20 ditambah nolnya 1 2 3 4 20. 4 kali 5 kan 20 ditambah nolnya 4 1 2 3 4 sehingga bunga tiap bulannya adalah Rp200.000 ya. Kemudian gimana? Jadi bunga yang ditanggung Pak Adi dalam 3 bulan adalah 3 kali 200.000 sehingga bunganya adalah Rp600.000. Yang ini yang D ya anak-anak. Oke. Kemudian seorang penjual membeli baju dari grosir dengan harga 50.000 nih ya. Baju tersebut dijual dengan label harga Rp90.000 dengan bertuliskan diskon 20%. Tentukan keuntungan penjual tersebut andaikan baju itu laku terjual. Nah, kita lihat yang pertama harga belinya adalah Rp50.000, kemudian harga jual adalah Rp90.000 dan diskon 20%. Nah, jadi pas awal dia membeli Rp50.000. Kemudian dia menjual kembali baju itu seharga Rp90.000 plus ada tulis keterangan diskon 20%. Nah, berapa keuntungan penjual tersebut? Kita lihat ya. Nah, harga jualnya berapa? Kira-kira kalau Rp90.000 plus diskon 20%. Nah, potongan harga. Berarti kita mencari potongan harganya dulu nih. Potongan harga dari baju yang diskon 20% ini. Kita lihat potongan harganya adalah persentase diskon dikali dengan harga ini. Berarti persentase diskonnya adalah 20%. Kita kalikan dengan 90.000, kita dapatkan 20% itu adalah 20/100 ya. Sehingga ini kita bagi dengan 100, yang atas bagi 100, yang bawah bagi 100, sehingga nolnya hilang nih ya. Mendapatkan 20 kali 900, hasilnya adalah Rp18.000. Sehingga harga jualnya itu adalah Rp90.000 dikurangin dengan diskon ini ya, potongan harganya. Dikurangin Rp18.000 hasilnya adalah Rp72.000. Kemudian sehingga nanti Rp72.000 itu dikurangi dengan harga beli awal Rp50.000 adalah Rp22.000 ya. Ini nggak kelihatan, Rp22.000 sehingga keuntungannya adalah Rp22.000. Kalau ini adalah soal yang esai ya anak-anak di buku paket
Nah, esainya kalau yang sebelumnya itu adalah PG. Nah, ini soal tambahan, ini tidak ada di buku nih ya, sepertinya saya ambil dari contoh yang di PJJ RCTV tentang tara, bruto, tara, dan neto. Ya, seorang pedagang membeli 1 karung gula pasir seberat 100 kg. Setelah ditimbang ternyata gula pasirnya hanya 99 kg. Hitunglah yang pertama berat taranya, yang kedua persentase tara. Oke. Nah, bruto, kita tahu bruto itu adalah neto ditambah tara. Neto itu bruto dikurangi tara. Dan tara itu sama dengan bruto dikurangi neto. Dan persentase tara adalah tara dibagi dengan bruto dikali dengan 100%. Sehingga kita akan menjawabnya berat taranya itu berapa, persentase taranya berapa ya. Yang kita ketahui bruto 100 kg, netonya 99 kg, sehingga tara itu adalah bruto dikurangi neto, dan didapatkan taranya adalah 1 kg berat bungkus atau berat karung gula pasirnya. Kemudian persentase taranya berapa? Yaitu tara dibagi dengan bruto dikali 100%. Ya, taranya 1 kilo per bruto 100 kg dikali 100%. Ini hasilnya adalah 1%. Begitu ya anak-anak ya. Oke, cukup sekian dulu pembahasan soal tentang aritmatika sosial. Kalau nanti kalian yang uji kompetensi 6 itu dikerjakan sendiri di rumah ya. Yang PG, yang esai juga boleh. Kalau kalian menemukan kesulitan, boleh bahas di grup WhatsApp, atau kalau ingin bertanya langsung ke ibu boleh japri nanti ke WA ke ibu. Bu, ini benar nggak caranya begini, atau Bu, ini bagaimana ya langkah awalnya gitu. Nanti insya Allah ibu akan balas gitu ya. Cukup sekian pembelajaran kita, semoga dapat dipahami dan tetap jaga kesehatan. Mudah-mudahan kita selalu berada dalam lindungan Allah dan diberi kesehatan. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.